Inilah kegiatan santri Pondok Pesantren Al-Ikhlas Cikawung di malam Kamis, yaitu belajar salat yang benar, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Salat merupakan perintahan Allah yang wajib kita laksanakan di siang hari dan di malam hari. Salat 5 waktu adalah salat fardu, salat wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari. Hukum salat ini adalah fardu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah menginjak usia dewasa kecuali berhalangan karena sebab tertentu. Salat fardu adalah salat dengan status hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Salat fardu sendiri menurut hukumnya terdiri atas 2 golongan. Satu, fardu ain yakni yang diwajibkan kepada individu. Termasuk dalam salat ini adalah salat 5 waktu dan salat Jumat untuk pria. 2. Fardu kifayah yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim namun akan gugur dan menjadi sunat bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Yang termasuk dalam kategori ini adalah salat jenazah. Salat 5 waktu merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Allah menurunkan perintah salat ketika peristiwa Isra Miraj. Salat 5 waktu tersebut adalah: Subuh, terdiri dari 2 rakaat. Waktu subuh diawali dari munculnya fajar shadiq, yakni cahaya putih yang melintang di ufuk timur. Waktu subuh berakhir ketika terbitnya matahari. Zuhur, terdiri dari 4 rakaat. Waktu zuhur diawali jika matahari telah tergelincir condong ke arah barat dan berakhir ketika masuk waktu asyar. Asar, terdiri dari 4 rakaat. Waktu asyar diawali jika panjang bayang-bayang benda melebihi panjang benda itu sendiri. Waktu asar dimulai jika panjang bayang-bayang benda 2 kali melebihi panjang benda itu sendiri. Waktu asar berakhir dengan terbenamnya matahari. Maghrib terdiri dari 3 rakaat. Waktu maghrib diawali dengan terbenamnya matahari, dan berakhir dengan masuknya waktu isya. Isya, terdiri dari 4 rakaat. Waktu isya diawali dengan hilangnya cahaya merah di langit barat, dan berakhir hingga terbitnya fajar shadiq keesokan harinya. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat wajib 5 waktu yang disebut fardu ain, kita wajib mensucikan diri kita dari najis dan hadat dengan mengambil air wudhu. Kemudian sebelum takbir kita membaca niat salat sesuai dengan sholat mana yang akan kita kerjakan. Ketika niat posisi badan tegak dan pandangan mata menuju tempat sujud menghadap ke kiblat Ka'bah. Fardu hukumnya wajib. Berdiri tegak merupakan salah satu rukun salat. Sikap ini dilakukan sejak sebelum takbiratul ihram. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Posisi badan harus tegak lurus dan tidak membungkuk kecuali jika sakit. 2. Tangan rapat di samping badan. 3. Kaki direnggangkan, paling lebar selebar bahu. 4. Semua ujung jari kaki menghadap kiblat. 5. Pandangan lurus ke tempat sujud. 6. Posisi badan menghadap kiblat. Keterangan tentang cara mengangkat tangan. Menurut kebanyakan ulama caranya adalah sebagai berikut. 1. Telapak tangan sejajar dengan bahu. 2. Ujung jari-jari sejajar dengan puncak telinga. 3. Ujung ibu jari sejajar dengan ujung bawah telinga. 4. Jari-jari direnggangkan. 5. Telapak tangan menghadap ke arah kiblat, bukan menghadap ke atas atau ke samping. 6. Lengan direnggangkan dari ketiak, sunnah bagi laki-laki. Untuk perempuan sunnah merapatkannya pada ketiak. 7. Bersamaan dengan mengucapkan kalimat takbir. Mengangkat tangan ketika salat terdapat pada 4 tempat, yaitu saat takbiratul ihram, saat hendak ruku, saat iktidal, bangun dari ruku, dan saat bangun dari rakaat kedua, selesai tasyahud awal, untuk berdiri meneruskan rakaat ketiga. Ibadah ini juga merupakan satu di antara pondasi rukun Islam. Kedudukan salat di agama Islam sangat tinggi, karena salat adalah rukun Islam yang utama. Allah telah menjanjikan tempat yang paling indah bagi umat Islam yang rajin mengerjakan ibadah salat.
Begitu juga sebaliknya, ia juga menjanjikan neraka bagi mereka yang meninggalkannya. Terdapat 5 waktu salat wajib yang harus dikerjakan umat muslim, mulai dari subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Selain itu juga terdapat salat sunnah yang dapat dikerjakan pada waktu tertentu. Tak hanya dijanjikan tempat terindah di surga, menjalankan salat dengan rajin juga akan membawamu dalam kebahagiaan hidup di dunia. Karena Allah justru menjadikan salat bagi kita untuk meringankan beban. Yang membedakan antara orang beriman dengan tidak beriman adalah meninggalkan salat. Seandainya kamu tahu betapa dahsyatnya sujud, kamu pasti tidak akan pernah mengangkat kepalamu dari tanah. Jangan pernah melewatkan salat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersujud kepada Allah sekali lagi. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Amalan apa yang paling baik di sisi Allah wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ialah salat tepat pada waktunya." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Tidak ada Islam bagi orang yang tidak melaksanakan salat. Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan salat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh dan pekerjaan itu tidak layak bagimu. Karena salat tetap harus diutamakan, jika kaki yang kamu miliki menegakkan salat 5 kali sehari tidak serta-merta menjadikanmu orang yang saleh, itu baru menjadikanmu seorang muslim. Jika kamu tidak mengerjakan salat maka coba tanyakan pada dirimu sendiri, kamu itu apa? Salat adalah obat bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Amalan yang akan dihisap pertama kali pada hari kiamat nanti adalah salat. Apabila salatnya baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila salatnya rusak, maka dia akan menyesal dan merugi. Untuk itu mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, agar kita mendapat ridho darinya dan mendapatkan surga. Meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin.